Dalam satu hadis yang sahih, Imam Tirmidzi riwayatkan hadis dari sahabat Nabi namanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata Nabi bilang begini sama kita, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Kata Nabi, aku diberi keistimewaan 5 hal yang tidak ada seorang nabi pun sebelumku dikasih keistimewaan oleh Allah seperti apa yang Allah berikan kepadaku. Begitu. Kata Nabi, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku itu, kata Nabi, diberi pertolongan oleh Allah. Musuh tuh udah gemeter jarak perjalanan sebulan. Jadi sebulan lagi ketemu Nabi, artinya udah dak-dik-duk, udah bingung. Itu yang Raja Abraha akhirnya hancur waktu Nabi 50 hari lagi lahir, itu kayak begitu. Kemudian kata Nabi, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Aku diistimewakan dengan dijadikan tanah itu sebagai tempat sholat dan alat bersuci. Jadi umat dahulu kalau sholat enggak boleh di rumah, enggak boleh di kebun, enggak boleh di kantor, enggak boleh sholat. Wajib di gereja, di tempat ibadahnya. Enggak bisa di rumah sholat, enggak ada. Makanya rumah-rumah harus ada tempat khusus. Kalau kita orang ini sama Nabi, di mana aja ketemu ente waktu sholat, mau sholat dah. Lagi di kebun, dohor sholat, lagi di sawah sholat, bisa di rest area jadi, di rumah jadi. Ini keistimewaan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan buminya menjadi alat bersuci namanya tayamum. Dulu nggak boleh, pokoknya wudu pakai air. Begitu, nyuci aja air cuman buat wudu, nggak boleh buat nyuci pakaian. Zaman dulu. Jadi kalau ibu bajunya kena najis, digunting, buang. Kalau enggak, jangan dulu. Ajarannya, ajaran Nabi Musa, ajaran Nabi Isa, pokoknya kerudungnya kena najis, buang. Begitu, buang aja. Tuh, kalau begitu tuh boros sama kita. Boros enggak? Boros, beli mulu. Yang kredit kemarin aja belum lunas. Begitu, buang lagi. Enggak boleh dicuci, enggak boleh. Enggak sah. Biar 1000 kali cuci enggak boleh. Ajaran dulu. Maka seperti kalau ibu mengenal namanya Pampers, itu sekali pakai, habis itu, iya, itulah ajaran orang dulu. Iya, begitu. Kalau ibu pakai sempain anaknya kena kencing, cuci, boleh. Itu ajaran Nabi. Begitu. Jadi ajaran Nabi itu ringan, enggak berat. Orang dulu nggak boleh. Jadi ini yang disebut rahmatan lil alamin, ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu.
Kata Nabi, wa u'titu syafa'ah, aku diberikan syafaat. Jadi Nabi itu bisa nolongin umat yang banyak salahnya. Kita banyak salah sama Allah, minta tolong sama Nabi, Nabi bisa nolong. Namanya syafaat. Di akhirat itu semua orang pada minta tolong, cari pengacara ngadepin Allah. Orang yang tukang baca sholawat tuh nanti pengacaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Begitu. Jadi dikasih keringanan. Sehingga kata Nabi, wa ayyuma rajulin min ummati adrakas salata falyusalli. Muslim di mana aja ngalamin waktu sholat, mau sholat bisa, enggak mesti harus di masjid. Begitu. Di kebun boleh, di tegalan sawahnya boleh. Ini keistimewaan. Wa uhillat liyal ghanaim, dan harta rampasan perang dihalalkan. Zaman dulu enggak boleh. Ini keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jadi tayamum merupakan keistimewaan ajaran yang diajarkan oleh Allah kepada kita, umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enak. Kayaknya saudara, tayamum ini kalau nggak ada air rada sulit di negeri kita. Apalagi di IKPN Jalan Madrasah. Kayaknya air banyak ya. Begitu. Iya. Jadi air banyak. Artinya kalau nggak ada air di negeri kita rada sulit difahami. Tapi Islam kan bukan di negeri kita doang, karena Islam untuk seluruh umat di dunia. Bisa aja orang nggak ada air di daerahnya, maka ini ajarannya. Yang kedua, ada lukanya. Kalau ini bisa nih ngaji tayamum. Kita habis operasi katarak, matanya ditutup, nggak boleh kena air. Bagaimana wudunya? Disinilah bakal bermanfaat ngaji kita. Atau tangan kita ada lukanya, habis jatuh kita, lalu kemudian digip tangan kita, diperban, nggak boleh kena air. Bagaimana wudunya? Inilah pentingnya ngaji bab namanya tayamum. Ini baru bisa di kita. Kalau nggak ada air mah rada sulit, karena negeri kita ini banyak air. Negeri yang paling cakepnya, negeri sedunia, daerah itu adalah negeri kita. Negeri kita. Yang lain itu siang dan malamnya tidak sama. Kalau kita siang 12 jam, malam 12 jam. Rusia siang 9 jam. Siangnya 9 jam doang. Puasa enak. Bentar. Bawa tidur 6 jam, tinggal 3 jam lagi. Begitu. Rusia 9 jam. Begitu siangnya. Begitu malam yang lama. Begitu malam yang lama. Ada yang paling parah, Finlandia. Malam 4 jam, siang 20 jam. Baru buka tarawih udah subuh. Iya begitu. Perputaran harinya begitu. Kalau kita ini enak, siang 12 jam, malam 12 jam. Makanya negara kita jadi rebutan negara-negara lain. Kagak boleh negara kita jadi negara yang kaya, enggak boleh. Padahal negaranya kaya, enggak boleh kaya.
Begitu. Karena kita ini negeri paling suburnya negeri. Nggak ada negara sedunia ini seperti negara kita. Jadi perjalanannya dari awal negara sampai akhir negaranya 9 jam. Dari Sabang tuh naik pesawat sampai ujung Papua tuh 9 jam. Begitu. Kalau di Eropa itu udah 23 negara yang dilewati 9 jam tuh. Begitu. Itu begitu. Jadi dari kita naik pesawat dari Cengkareng sampai Arab, itulah jarak kita, negara kita. Jaraknya dari Cengkareng ke Arab tuh naik pesawat 9 jam. 9 jam di atas. Itu kita dari Sabang sampai Merauke 9 jam. Senegara doang. Enggak kelar. Saking godeknya kita punya negeri. Begitu. Air banyak. 2/3-nya air, 1/3-nya daratan. Kayak badan kita. Badan kita ini 2/3-nya air, 1/3-nya non air. Pas. Tinggal di sini tuh enak. Di Indonesia itu begitu. Nah, di kita air banyak. Maka ajaran tayamum khusus bagi yang ada lukanya baru masuk di kita punya negeri daripada ajaran-ajaran tayamum. Namun kita harus pahami bersama, kalau ngomongin tayamum, pastikan pertama ada syarat-syaratnya supaya tayamumnya sah. Yang kedua, ada faktor-faktor kebolehan tayamum. Begitu. Ketiga, ada rukun-rukun atau fardu-fardu tayamum. Keempat, ada namanya sunnah tayamum. Kelima, ada namanya batal tayamum. Inilah kurang lebih apa yang bakal kita bedah dalam beberapa pertemuan ke depan. Apa supaya tayamum nisah? Kata kitab kita, la yasihut tayammumu bisyai'in min ajza'il ardi. Tidak semua unsur tanah boleh digunakan buat tayamum. Ada syarat-syaratnya supaya tayamum kita bisa sah menurut agama. Supaya tayamum kita sah, maka ada syarat yang harus dipenuhi oleh kita supaya tayamum kita dibenarkan oleh agama. Apa itu syaratnya? Satu, at-turabi, pakai tanah. Pakai tanah. Tanah, yakni pakai debu. Debu tanah. Pakai debu tuh. Itu tayamum. Kalau bukan debu kayak pasir, apalagi bedak, nggak boleh. Karena itu bukan alat tayamum. Harus pakai debu tanah. Debu tanah. Dua, debunya nih murni. Nggak boleh campur-campuran. Debunya campur plastik, campur apa yang ada di belorase itu, kan ada campuran macam-macam. Nggak boleh. Kudu debunya. Yang kedua, debunya kudu murni. Tiga,
kudu suci mensucikan debunya. Kalau kita umroh atau haji di pesawat, maka nggak ada debu di pesawat, nggak ada. Air ada, tapi nggak boleh dipakai wudhu. Kalau orang 450 pada wudhu di pesawat, kira-kira nyampe ke Ka'bah apa nyampe ke rahmat Rabbul Ka'bah? Mati, meledak. Kalau semuanya wudhu, maka adanya air dianggap tidak ada oleh agama. Maka di pesawat disuruh tayamum. Pakai apa? Pakai debu. Ada debu enggak? Enggak ada. Debu enggak ada di pesawat. Mau nyari debu di mana? Dia kebersihannya luar biasa. Maka di pesawat tuh nama sholatnya menghormati waktu, sholat-sholatan sebisa kita. Nanti udah turun diulang semua sholat yang dikerjakan di pesawat. Nggak ada di jok pesawat kita usap debu, kagak ada. Nggak ada, nggak sah. Kalaupun ada di pesawat mungkin ada di rok pramugari, tepukannya pantatnya. Begitu kalau pengen diomelin. Begitu. Mau di mana? Di pesawat kagak ada debu. Maka nama sholatnya menghormati waktu. Itu yang diajarin di TV pesawat. Itu kagak ada kitabnya. Siapa yang ngajarin itu? Debu nggak ada. Nggak ada debu di pesawat. Jadi namanya sholat menghormati waktu. Nanti di ujung kita bedah urusan itu. Jadi tayamum pertama harus menggunakan debu alatnya. Debunya kedua kudu murni. Ketiga debunya kudu suci mensucikan. Kalau debunya tidak suci mensucikan, maka tidak boleh dipakai untuk kita tayamum. Ketiga, kalau keempat, kalau tayamum pengen sah, kudu dipindahin debunya, kudu diambil. Enggak boleh kita pengen tayamum ada truk lewat. Maklumlah kampung kita belum diaspal. Jadi kan banyak debu, muka kita disodorin aja di truk. Gitu. Kagak boleh. Kagak. Kenapa? Karena enggak kalau diambil boleh. Nih ada truk lewat, tangannya begini. Ngambil boleh. Namanya ngambil. Begitu. Debu tuh begitu, enggak boleh. Yang kotor di wajah kita ini otomatis jadi tayamum. Kan kalau naik motor mesti kalau wajahnya diusapin, itulah debu tayamum. Tuh kayak begitu, jadi enggak kotor. Enggak ada ajaran-ajarannya. Apalagi kalau tayamum pakai kumur-kumur enggak? Ya kagak. Ntar diajarin. Enggak kayak begitu ajarannya. Agama kita ini enak ajarannya. Begitu. Kelima, ajaran tayamum tuh di samping debunya kudu dipindahin, enggak boleh yang nabur ke wajah aja tanpa dipindahin. Kemudian kelimanya, tayamumnya sesudah masuk waktu. Enggak boleh nih tayamum nih sekarang nih udah asar belum? Kita tayamum buat sholat asar, enggak boleh. Enggak boleh. Kudu masuk waktu dulu. Udah masuk waktu baru boleh. Begitu.
Nggak bisa, nggak kayak wudhu. Kalau wudhu mah ibu, sekali wudhu buat nanti asar, maghrib, bisa subuh. Kalau belum batal masih boleh terus saja sampai 40 hari. Kalau nggak batal, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani begitu. Iya, begitu. Saya pernah, saya cuman mampu di 15 hari. Nggak batal wudhu 15 hari, tapi habis itu saya dilarang, akhirnya saya berhenti. Jadi begitu. Iya, jadi makannya diatur. Kalau pengen begitu ada caranya, ada aturannya, jadi ibu kalau mau ngatur pengen sehat, jadi makan pagi dan normal berapa 30 suap, berarti pagi 30 suap, sore 30. Ntar besok ngurang satu-satu, besok 29, besok paginya, sorenya terus aja sampai menjadi 1 suap pagi, 1 suap, sesendok pagi, sesendok sore. Begitu. Mati enggak? Enggak mati. Iya, minum normal. Itu namanya tarekat sufi. Jadi maka ketika sudah kuat 10 suap pagi, 10 suap sore makan dengan minum normal, maka kita sudah kuat, tidak pengen pipis, tidak pengen buang hajat, tidak pengen kentut seminggu. Anda sakit, sehat, ini sehat. Begitu. Emang ada aturannya. Kalau ibu langsung sesendok pagi, sesendok sore, modal ibu. Ada aturannya di agama. Diatur. Diatur oleh agama. Syekh Abdul Qadir Jilani itu 40 hari wudhu sekali. Tidurnya duduk, tidur. Kalau tidur duduk kan nggak batal. Iya, tidurnya duduk. Kalau tidur duduk tuh kagak batal. Begitu. Jadi kagak batal. Saya ngalamin. Begitu. Ajaran agamanya begitu ajarannya. Ada ajarannya, ada tahapannya, ada kiat-kiat dan aturannya. Jadi nggak tidur malamnya kudu melek, nggak bisa tidurnya duduk, tidur cuman 2 jam sehat badannya. Itu begitu. Iya, itu ada cara namanya, cara begitu. Tapi bukan karena ngirit, bukan. Karena biar IQ itu tinggi namanya. Begitu, biar memorinya bagus. Begitu. Ada aturannya. Diatur. Jadi begitu. Jadi tidak boleh wudhu sebelum tidak boleh tayamum sebelum masuk waktu. Kemudian yang keenam, tayamumnya hanya untuk sekali ibadah fardu. Jadi tayamum kayak pempes, sekali pakai sudah. Ibu habis tayamum dohor, asar belum batal, tayamum lagi. Inilah namanya syarat-syarat tayamum. Begitu syaratnya. Yang diusap tadi
cuman wajah amat dua tangan. Walaupun ibu habis semen, ibu habis tidur sama laki, nggak kudu guling-guling di tangan. Jadi cuman wajah sama tangan, jadi udah. Itu namanya tayamum, nama ajarannya. Inilah yang disebut syarat-syarat tayamum. Begitu yang diajarkan oleh agama. Segini aja dah, katanya udah rapat ya. Oh begitu, udah datang tuh yang bisikin saya. Jadi nggak banyak ngajinya, segini aja. Nggak ada pertanyaan. Oh, ada yang nanya, baik, boleh silakan.